Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 11, Jalan Sore. Hari ini Nina tidak melihat Johan datang ke kantinnya seperti biasa. Hingga kantin tutup, Johan tidak ada datang ke kantin. Apa Mas Johan masih memikirkan apa yang disampaikan oleh Nina tadi? Mungkin Mas Johan terlalu terburu-buru mengambil keputusan, ucap Nina yang mengingat pembicaraannya saat pagi tadi di taman bersama dengan Johan. Ya sudah, tidak apa-apa kalau Mas Johan menerima apa yang Nina katakan. Walaupun sebenarnya Nina sudah suka dengan dia, tapi lebih baik seperti ini. Sekarang pasti lebih mudah daripada nanti, ucap Nina di dalam hati. Berbagai pertanyaan dan juga jawaban yang disimpulkannya sendiri. Tapi kenapa hanya sebentar enggak lihat dia, Nina jadi kangen begini, ucap Nina yang begitu sangat merindukan Johan. Nina, kamu nggak boleh berharap lebih dengan Johan. Ingat, kamu siapa? Ucap Nina yang memperingati dirinya sendiri. Nina selalu mengingat apa yang dikatakan oleh neneknya, bahwa perbedaannya dengan Johan begitu sangat besar, sehingga Nina harus sadar dengan dirinya sendiri. Nina tidak boleh memikirkan apa yang tidak mungkin bisa didapatkannya. Sudahlah, jangan pikirkan Mas Johan terus. Lebih baik Nina mencuci piring, ucap Nina yang kembali melanjutkan pekerjaannya. Nina sudah selesai membersihkan kantin dan bersiap-siap untuk pulang. Pekerjaan Nina sudah selesai. Apa Nina sudah boleh pulang? Ucap Nina yang bertanya kepada pemilik kantin tempat dia bekerja. Iya, Nina boleh pulang, ucap pemilik kantin tersebut. Iya Bu, kalau begitu Nina pulang dulu, ucap Nina. Iya, Nina terima kasih ya, ucap pemilik kantin. Pemilik kantin itu begitu sangat menyukai Nina yang sangat rajin dan tidak banyak cerita. Nina berjalan keluar dari kantin menuju keluar kampus. Nina memandang ke kanan dan ke kiri, berharap melihat Johan di sana. Namun, tidak ada satu orang pun mahasiswa yang terlihat saat ini. Kondisi kampus sudah sangat sepi, karena memang kantin tutup setelah mahasiswa di kampus selesai kuliah. Semoga saja Mas Johan menunggu Nina di depan, ucap Nina yang berharap Johan ada di depan menunggunya di parkiran seperti biasanya. Namun, Nina hanya tersenyum sendiri ketika melihat tidak ada mobil Johan terparkir di parkiran kampus. Tiba-tiba seseorang memeluk Nina dari belakang. Mas Johan, jangan seperti ini, nanti ada yang lihat, ucap Nina ketika memutar kepalanya dan memandang Johan yang tersenyum memandangnya. Kampus sudah sepi dek, ucapnya. Mana tahu ada yang lihat, Nina malu mas, ucapnya. Tapi masih rindu dek, sejak dari tadi hingga sekarang baru bisa melihat adek, ucap Johan yang tidak ingin melepaskan tangannya di pinggang gadis tersebut. Mas sudah, Nina bau sekali habis kerja, ucap Nina. Mas ingin memeluk adik sebentar saja, ucapnya yang tidak ingin melepaskan tubuh gadis tersebut. Nina hanya diam dan membiarkan pria itu tetap memeluknya. Johan tersenyum dan melepaskan gadis tersebut. Kangen nggak dek, sejak tadi nggak lihat mas, ucap Johan. Nina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Abang kangen adek, tapi adek enggak, ucap Johan saat mendengar jawaban Nina. Pagi tadi sudah jumpa mas, kenapa kangen lagi, ucap Nina. Mas selalu merindukan adik setiap waktu. 1 menit berlalu tanpa ada adik di depan mas, mas sudah sangat rindu. Mas enggak bisa membayangkan bila nanti kita tidak bertemu beberapa hari, ataupun mungkin 1 minggu, ucapnya sudah tidak mengerti
bagaimana cara menahan rasa rindunya nanti. Kalau kangen, kenapa nggak datang ke kantin? Tanya Nina. Mas tadi banyak urusan dengan dosen, terus pulang ke kos lanjutkan revisi. Alhamdulillah, skripsi Mas sudah disetujui oleh dosen, Dek. Johan berucap sambil tersenyum. Nina begitu sangat senang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Johan. Nina merasa sangat bahagia karena pria itu sudah berhasil mendapatkan persetujuan dari dosennya. Kita pulang, Dek, ucap Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Mobil Mas mana? Tanyanya yang tidak melihat mobil Johan di sana. Johan tersenyum memandang Nina. Hari ini Mas ingin membawa adik jalan-jalan, ucapnya. Pakai kaki? Tanya Nina. Johan tertawa ketika mendengar pertanyaan dari Nina. Apa mau, Dek, kalau Mas bawa jalan-jalan pakai kaki? Ucapnya. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. Nina sudah biasa, Mas, jalan-jalan enggak pakai kendaraan. Pakai kaki saja itu lebih sehat, ucap Nina. Tapi enggak enak kalau jalan-jalan sama adik pakai kaki, ucapnya. Terus, ucap Nina. Johan menunjuk motor yang terparkir di parkiran. Motor hitam yang memiliki les berwarna merah. Motor milik Johan sudah terparkir manis di parkiran kampus. Di zaman ini, hanya orang-orang kaya yang memiliki motor. Motor merupakan salah satu kendaraan yang disenangi oleh para anak muda. Nina memandang motor yang disebutkan oleh Johan. Itu motor Mas, tanyanya. Johan menganggukkan kepalanya dan memegang tangan Nina. Ayo kita akan jalan-jalan keliling pakai motor, ucapnya. Tapi Nina belum mandi, Mas. Nina mau pulang dulu, ucap Nina. Mas antar pulang, ucap Johan yang memakai helm. Johan kemudian memasangkan helm untuk Nina. Ayo naik, ucapnya. Nina menganggukkan kepalanya dan kemudian naik ke atas motor besar tersebut. Nina enggak pernah bermimpi, Mas, akan bisa naik motor ini, ucap Nina yang begitu sangat senang ketika naik ke atas motor yang memiliki harga yang sangat mahal itu. Enggak pernah bermimpi, enggak apa, Dek. Yang penting bisa duduk di atasnya, ucap Johan yang memegang tangan Nina dan melingkarkan tangan gadis itu di perutnya. Kalau naik motor wajib pegangan, sayang, ucapnya. Iya, Mas, ucap Nina dengan sangat patuh. Johan mulai mengendarai motornya. Jalanan yang tidak terlalu ramai itu membuat pria itu begitu sangat menikmati perjalanannya menuju ke rumah Nina. Johan sengaja mengendarai motornya dengan kecepatan normal. Suka mana, naik motor atau naik mobil? Tanya Johan yang sedikit memutar kepalanya ke belakang, memandang Nina yang duduk di belakangnya. Sama-sama enak, Mas, Nina suka semua, ucap Nina. Tapi kalau naik motor ini lebih enak, Dek, ucap Johan yang memegang tangan Nina dengan sebelah tangannya. Nina hanya diam saat mendengar ucapan pria itu. Nina merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya sejak tadi bertemu dengan Johan. Nanti begitu sampai di rumah langsung mandi ya, Mas tunggu, ucap Johan. Iya, Mas, jawab Nina. Nanti motornya apa langsung dibawa masuk ke jalan depan rumah Nina, Mas? Tanya Nina. Iya, kalau masuk ke jalan depan rumah adek, motor bisa, ucapnya. Nina malu, Mas, ucap Nina. Kenapa? Tanya Johan. Nanti tetangga Nina kiri kanan pasti banyak yang lihat, ucapnya. Biarkan saja, Dek, daripada Mas parkirkan motor di pinggir jalan, nanti diambil orang, ucap Johan. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nanti baju barunya dipakai ya, ucap Johan. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya.
Johan mengendarai motornya masuk ke jalan di depan rumah Nina. Seperti yang dikatakan oleh Nina, mereka menjadi pusat perhatian para warga yang tinggal di sana. Ini untuk pertama kalinya Nina menggunakan motor untuk pulang ke rumahnya. "Nina jadi malu, Mas," ucap Nina. Johan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Enggak usah malu, biasa saja," ucapnya. "Iya, Mas," jawab Nina. Motor Johan berhenti di depan rumah Nina. Nina kemudian turun dari motor tersebut. Nina tersenyum memandang Johan ketika ia melepaskan helm yang saat ini melekat di kepalanya. "Nina panggil nenek buka pintu dulu," ucap Nina yang kemudian berjalan menuju pintu rumahnya dan memanggil neneknya. Johan turun dari motornya setelah memarkirkan motornya dengan benar. "Assalamualaikum, Nek," ucap Nina ketika neneknya membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam, ada anak Johan," ucap Halimah. "Iya, Nek, saya mengantar Nina pulang," ucap Johan yang tersenyum. "Masuk dulu," ucap Halimah. "Iya, Nek, terima kasih, Nek. Nek, saya mau membawa Nina keluar pakai motor," ucapnya yang tersenyum dan memandang ke arah motornya. "Mau jalan kemana?" tanya Halimah. "Hanya jalan-jalan saja, Nek. Mungkin duduk-duduk santai di taman," ucap Johan. "Iya boleh, tapi pulangnya jangan kemalaman," ucap Halimah yang kemudian mempersilakan Johan untuk masuk ke rumahnya.